ongkos belum tentu masuk, buang-buang duit, modal, energi, alah udah yang di sini aja. Saya ingat banget tuh, ada salah satu studio foto di Sukabumi, ngan 2.500 perak satu katanya. Waktu itu harus ada 3 foto. 7. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kita beralih ke ada pertanyaan dari Afrida Salsa. Silakan Afrida Salsa. Baik, terima kasih Kak Mei. Teh izin bertanya ya. Yes, Afrida. Iya, kan tadi mau tanya soal skill berkaitan dengan problem solving. Nah, misalkan di bidang A, aku tuh udah kelihatan nih punya skill dan udah diakui juga nih sama yang lain. Misalkan kayaknya kamu tuh udah bagus, udah tinggal tingkatin percaya dirinya aja gitu. Tapi aku tuh nggak nyaman gitu, merasa kurang nyaman atau merasa nggak happy gitu sama bidang itu. Nah, di bidang yang lain, misalkan contohnya bidang B gitu. Aku tuh merasa happy di bidang B, tapi kalau kata ke pom bensin teh mah harus balik lagi ke nol gitu. Nah, itu tuh dalam artian kan kita tuh belum ada skill yang begitu mumpuni gitu ya di bidang itu. Nah, berhubungan dengan tadi self awareness, kan tadi tuh harus apakah kita tuh harus memaksakan diri gitu walaupun kita nggak bahagia atau nggak nyaman gitu sama bidang itu atau kita harus mengikuti hal yang menurut kita itu tuh dapat membahagiakan kita gitu walaupun emang harus belajar dari awal lagi gitu takutnya kan sebagai Aprida gitu sebagai mahasiswa dengan mahasiswa lainnya gitu punya banyak kesamaan gitu kayak contohnya permasalahan di bidang ini gitu takutnya salah ambil keputusan atau dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Makasih Afrida, ini judulnya curhat, saya harus cari solusi gitu ya. Oke, itu mas simple banget gitu cenahnya. Jadi yang pertama gini, ini saya mencontohkan diri saya ya. Ini bukan teori, tapi berdasarkan pada pengalaman hidup saya. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk wawasan anak-anakku dan membantu anak-anakku bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi jangan biasakan orang lain yang ambil keputusan, tapi cari wawasan dari orang dan jadikan pertimbangan sehingga anakku bisa mengambil keputusan secara mandiri. Zaman dulu saya tidak suka foto. Paling takut kalau foto. Semua foto saya lagi kecil selalu ngumpet di balik punggung ibu saya atau di balik bokongnya ibu saya. Pasti gitu. Pokoknya semua foto saya jelek. Nggak ada. Kalaupun nggak, pokoknya nggak mau lah gitu ya. Tapi Allah takdirkan saya, membuka saya, pintu saya untuk jadi gadis sampul tahun 88. Jadi model foto, bayangin. Saya nggak bisa foto. Zaman dulu pun itu gimana caranya saya bisa juga. Kan berarti Teh Desi yang ngirimin dong fotonya. Sahabat saya bilang gini, ngiluan we des, buat kuma engke we, datenya ho urang ge. Saya bilang gimana saya mau foto? Saya bilang, zaman dulu itu ada satu studio foto di Bandung yang bagus banget. Jadi cantik kita kalau foto gitu. Kalau zaman sekarang mah bisa pakai HP sendiri gitu ya, pakai aplikasi cantik gitu kan. Terus tante saya bilang gini, arek naon ke Bandung, katanya mau ngapain kamu ke Bandung? Ngeluarin duit, ongkos belum tentu masuk, buang-buang duit, modal, energi, alah udah yang di sini aja. Saya ingat banget tuh, ada salah satu studio foto di Sukabumi, ngan 2.500 perak satu katanya. Waktu itu harus ada 3 foto. 7.500, saya nggak pede juga. Teman saya yang bilang, udahlah, nggak usah dipikirin, kirimin aja. Kapan lagi kamu katanya mau tahu diri kamu sampai mana? Karena zaman dulu saya lagi di SMPT, alhamdulillah sering ikut paskibra, jadi apa sih kalau zaman dulu mah teh pramuka teh jadi pimpinannya apa gimana lah pokoknya mah alhamdulillah keren lah gitu, nggak malu-maluin lah secara akademis, ranking kalau nggak ranking 1, ranking 2, kayak gitu-gitulah, bodoh-bodoh ting gitu kalau kata orang Sunda mah. Terus kata teman saya, kan ini kamu udah oke, cobain aja ini mah bersifat nasional. Pada saat itu saya bilang, enggak deh, saya emang nggak suka difoto. Nyasok we cobaan, bayar dan terakhir iya katanya nggak luka ini. Allah takdirkan saya untuk jadi foto. Menang lagi juara kedua.
Saya nggak suka ngejalaninnya. Karena saya harus ketemu orang, saya harus difoto, mesti berpose, saya nggak tahu. Nenek saya bilang begini, yang kamu tidak sukai, yang kamu tidak bikin kamu rasanya happy, kata Allah ini dikasih kesempatan, jalanin dengan maksimal, pelajari. Ilmu itu nggak berat dibawa-bawa. Kita nggak pernah tahu masa depan kamu gimana. Jalanin aja. Dan ini dunia baru buat kamu, yang penting tetap ada di dalam koridor. Artinya zaman dulu saya nggak boleh tuh foto model bikini, misalnya, itu ada aturan. Ada perjanjian dengan orang tua saya. Orang tua saya bilang, nggak boleh pakai baju yang kebuka-buka, bikini, berenang, baju ketat, yang kayak gitu-gitulah ya ceritanya zaman dulu. Terus kemudian perjanjian kalau udah jadi model atau jadi artis tidak boleh keluar dari Sukabumi sampai lulus SMA. Setelah kuliah boleh keluar dari Sukabumi, tapi selalu syuting atau foto diikuti oleh om saya dan nenek saya. Itu perjanjiannya, komitmennya. Saya jalanin tuh, ketemu fans, saya nggak suka basa-basi, saya harus basa-basi sama fans. Saya jalanin itu, apa saya happy? I'm not happy. Truly, I am not happy at all. But I do it as apa? Saya berusaha untuk mencari alasan apa yang bisa membuat saya mau menjalani hal ini sebagai bagian dari growth saya, atau tadi optimizing growth diri saya. Oh iya, saya dapat ilmu, ketemu sama orang cantik, ketemu sama model profesional, ketemu sama orang yang berbeda, fotografer A pengennya begini, fotografer B sukanya begini, pengarah gaya A cerewet, pengarah gaya B rada baik, pengarah yang si ini mah jutek. Saya secara tidak langsung saya belajar untuk menempatkan diri saya dan kemudian beradaptasi dengan orang dan tim kerja yang terus berbeda. Itu saya cari alasannya. Oh ini kali ya yang bikin saya happy, asik, nggak apa-apa deh, saya jalanin aja. Di samping itu, bisa dapat duit sendiri sih, walaupun pada saat itu saya nggak boleh pakai duitnya, harus ditabung dan dipegang sama orang tua saya. Lalu kemudian, saya pengen jadi dokter. SMA. Asik, saya mau jadi dokter. Dan ini saya pasti bahagia. Karena saya suka kimia dan biologi, saya selalu ranking. Karena perjanjian nggak boleh keluar dari 5 besar. Kalau jadi artis tetap harus pinter. Itu pesan dari nenek saya. Galak banget nenek saya. Habis itu, saya daftar ke sekolah yang saya suka. Kedokteran UI, dan pilihan saya kedokteran UI, satunya lagi teknologi lingkungan. ITB. Keren kan? Orang saya juga pinter kok di sekolah saya gitu, di SMA Negeri 3. Rankingnya bagus terus, nilainya bagus terus. Gubrak saya nggak lulus UMPTN. Nggak lulus masuk kedokteran. Saya nggak mau sekolah. Saya nggak happy, saya bilang, ini pilihan saya, hancur hidup saya. Ya udah mah, nggak mau sekolah, udah jadi artis aja. Ibu saya ngingetin, dulu kamu janji diizinin sama bapak kamu jadi artis, bukannya kamu harus lulus S1. Apa tuh ya sekolah ya? Dan saya mah cuma mau kedokteran. Terus kata nenek saya gini, masuk kedokteran kamu ninggalin artis. Nggak punya duit, yang mau bayar sekolah siapa? Adik-adik kamu banyak. Jalankeun we nu ieu nu aya di hareupeun, teu nyaho urang masa depan urang arek jadi naon. Akhirnya saya jalanin, apa ya yang kira-kira menurut saya masih sama kayak dokter. Oke, ada psikologi. Saya akhirnya daftar ke psikologi. Alhasil anakku, saya menjalankan kehidupan yang bukan pilihan saya, yang tidak sesuai dengan keinginan saya, yang tidak membuat saya happy. Saya tercatat sebagai mahasiswa doktoral, kandidat doktor di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya sekarang. That's life. Jadi jangan terpaku dengan sesuatu yang kita inginkan banget. Jangan terpaku dengan, saya happy di sini menjalankan hal ini. Jangan. Karena apa yang terbaik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Karena apa yang membuat kita happy, belum tentu menurut Allah itu juga akan membuat kita happy. Padahal ada sesuatu hal yang membuat kita lebih happy lagi, dan ada takdir yang lebih besar yang Allah siapkan untuk kita, yang kita nggak pernah tahu. Gitu. Oleh karena itu, maksud dari ungkapan saya dan cerita pengalaman hidup saya ini, yang paling pertama adalah, kalau anakku bilang sudah tahu
memiliki beberapa skill yang sudah diakui selain oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, jalankan hal itu. Kalau anakku juga mau, enggak, saya mau menjalankan sesuatu yang membuat saya happy, tapi konsekuensinya saya harus mulai dari nol. Jalankan kalau kamu mampu. Ingat ya, mempertimbangkan kemampuan diri. Oh ya, saya dari nol lagi nggak apa-apa. Tapi pertimbangkan, energi yang terbuang berapa, waktu yang terbuang berapa, pertimbangkan apakah itu sepadan dengan segala sesuatu yang sudah kamu jalankan, tapi sesungguhnya hanya nggak bikin kamu happy. Pertimbangkannya adalah kelebihan, kekurangan ditulis. Kalau pilih A, apa kekurangannya, kelebihannya. Kalau pilih B, apa kekurangan, kelebihannya. Apa konsekuensinya? Apa SWOT-nya? Setelah itu pertimbangkan mana yang terbaik. Kalau cuma hanya gara-gara nggak bikin happy, happy mah bisa dicari. Happy mah bisa diciptakan. Apa ya yang bikin saya happy? Saya masuk dunia politik, truly, honestly, I'm sorry. I am not happy with political life. No, that's not my cup of tea. Tapi apa yang membuat saya bisa bertahan di sana? Saya senang kalau ketemu sama masyarakat Sukabumi, merasa terbantu dengan program yang saya bawa. Teh Desi hatur nuhun, sudah berpikir tentang kami. Itu yang bikin saya bahagia. Walaupun saya tidak nyaman dan tidak bahagia dalam menjalaninya setiap hari. Jadi oleh karena itu, Nak, carilah kebahagiaan apa yang bisa kamu temukan di dalam pilihan A tadi. Karena siapa tahu kalau kamu milih yang B, kebahagiaannya itu masih penilaian menurut kamu. Karena kamu belum jalanin. Tapi ketika kamu jalanin, ternyata nggak bikin bahagia, bikin kamu kecewa. Bisa jadi kamu harus siap-siap untuk menghadapi kekecewaan itu. Itu pertimbangan dari saya. Semoga bisa membantu untuk mengambil keputusan. Tapi kalau dirimu Muslim, sok sholat istikharah aja. Karena yang tahu yang terbaik buat kita dan masa depan kita, itu adalah Allah. Insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk menetapkan hatinya, sehingga tahu keputusan dan pengambilan keputusannya, pilihannya yang mana yang terbaik untuk dirimu. Oke, Afrida, semoga membantu. Terima kasih Teh Desi atas jawabannya yang Sami. sangat menyentuh sekali. Lalu kita beralih ke chat. Di sini ada dari Jamilah Salmanur Salsabila dari Prodi Desain Grafis. Nah, Bu, kalau dalam pengembangan skill itu kan pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada gagalnya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi kegagalan tersebut? Karena terkadang kita pada saat menghadapi hal tersebut, kita jadi down, kita jadi minder, kita jadi gak mau lagi deh mencobain yang kayak begini deh, mendingan saya quit gitu. Nah, lalu bagaimana kita menanggulangi perasaan seperti itu? Terima kasih. Oke. Give your own time. Kasih diri kamu untuk berkabung. Kasih waktu dirimu untuk menerima kegagalan. Kalau kita tidak sampai pada tahap menerima kegagalan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup dan bagian daripada growth diri kita, insya Allah kita tidak akan memiliki mental yang resilient ataupun yang lentur atau fleksibel untuk menerima kegagalan lalu kemudian bisa bangkit lagi untuk menjalani hal yang sama. Jadi strateginya kasih waktu. Kalau mau nangis, laki juga bisa nangis, nggak apa-apa ya. Jangan takut untuk nangis. Laki perempuan nangis, boleh nangis. Nangis, habis itu kenapa gagal, mulai menganalisa. Latih thinking skill-nya. Analisa kesalahan itu karena apa. Lalu kemudian mengintrospeksi diri. Kesalahan apa yang saya lakukan? Jangan nunjuk orang. Ini gara-gara si ini nih, makanya gue jadi gagal. Coba kalau gue nggak begini sama dia. Sebel gue sama dia. Gitu. Siapa tahu sesungguhnya banyak kesalahan yang kita lakukan. Introspeksi diri kita. Self-awareness-nya dibangun di sini. Apa ya yang saya lakukan kemarin sehingga ini bisa gagal? Dalam semua hal ya, berhubungan dengan diri, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan adik, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan orang-orang yang terlibat di dalam proyek yang sedang kita lakukan lalu kemudian menghadapi kegagalan. Gitu ya. Contoh misalnya gini deh. Saya ngambil ilmu manajemen, apa sih Pak? Kalau manajemen tuh ada mata kuliahnya apa aja sih Pak?
Ada pengantar manajemen, ada pengantar bisnis gitu Bu, Oke, dan ada misalnya, pengantar psikologi juga kalau tidak, psikologi that's great. dasar, ya. Oke, that's great. Untuk Ya. mengenal bagaimana customer and everything kali ya. Betul, betul. Good. Contoh misalnya pengantar manajemen bisnis. Tiba-tiba nilainya dikasih E sama dosennya. Misalnya dosennya siapa ya? Pak Bambang deh misalnya ya. Dosennya Pak Bambang. Tiba-tiba kita Siap, pulang, Bu. kita sebel. Ini pasti gue dimarahin sama orang tua gue nih gara-gara si Pak Bambang ngasih apa sih, sebel gue. Dia pasti tuh sebel sama gue. Dia pasti tuh sensitif sama gue. Dia pasti sirik sama gue. Pokoknya semua yang disalahin Pak Bambang. Kita gagal pasti kan bete kan. Teman-teman pada lulus kita harus ngulang dan ketemu dengan anak baru. Oleh karena itu yang paling penting tadi, kasih berkabung, mau nangis juga boleh aja. Aduh, apa ya? Introspeksi diri, menganalisa apa kesalahan yang dilakukan. Dan mengenal diri kita, mengenal orang lain juga yang berelasi dengan kita sehingga pekerjaan kita tersebut jadi gagal. Pak Bambang tuh sukanya apa ya kalau bikin PR, papernya yang diharapkan Pak Bambang tuh seperti apa ya? Itu dikenali juga. Sehingga kita mengenal diri, mengenal orang lain juga yang bersama melakukan proyek yang kita lakukan. Oleh karena itu, baliknya besok, jangan lagi dilakukan tuh kesalahan-kesalahan. Berarti saya nggak boleh lewat jalan ini lagi, nggak boleh lewat jalan ini lagi, nggak boleh lewat jalan ini lagi. Catatan. Itu insya Allah bisa. Di samping sendiri memberikan waktu, perlu ada orang. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa hidup kita itu perlu ada mentor. Terserah siapa yang mau kamu percayai untuk bisa kamu curhat, untuk bisa kamu menemani, menjalani berkabung, menjalani analisa, menjalani kegagalan itu, harus ada orang lain. Dan yang terpenting, doa. Jangan lupa. Karena saya sebagai muslim, prinsip hidup saya diajarkan oleh nenek saya dari zaman dulu, karena ayah saya cepat sekali meninggal, selalu diajarkan ini. Bahwa setiap ada kesusahan, pasti ada kemudahan. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Oleh karena itu, jangan sedih kalau lagi kesusahan. Insya Allah Allah sudah siapkan kemudahan. Justru kita harus berhati-hati ketika Allah kasih kemudahan. Aduh, kesusahan apa ya yang Allah siapkan untuk saya?